Selamat malam, kembali kita berjumpa di Kades Iwan, Ya, kajian desa bersama Iwan. Malam hari ini kebetulan Mas Iwan sedang tidak bisa bergabung, Mas Iwan Sulasno, pendiri dari Desapedia. Program ini adalah program kerjasama Desapedia dengan TV Desa. Pada malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang menyoal halo, Bupati Pecat ya. Kepala Desa yang Oh, kalau kita lihat yang terjadi ini dari tor yang saya terima ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dan sudah hadir bersama kita dari Ketua Papdesi Provinsi Maluku Utara, Bung Rudi Duwila. Selamat malam, Bung Rudi. Kemudian sudah bergabung juga Ketua Papdesi Provinsi NTB, Bung Sahril. Selamat malam, Bung Sahril. Mungkin kita bisa memulai pembicaraan ini atau diskusi pada malam hari ini dengan cerita tentang bagaimana prosesi dari pemecatan kepala desa. Apakah karena memang mungkin sudah ada memenuhi aturan-aturan ketentuan bahwa menjadi tersangka untuk kasus dengan ancaman berapa tahun dan seterusnya atau bagaimana. Kita memulai dari Maluku Utara dulu mungkin ya, Bung Rudi. Halo Bung Rudi, selamat malam. Halo Bung Rudi. ya, selamat malam. Assalamualaikum, salam berdesa. Ya, jadi Oke. mungkin di kesempatan malam hari ini, sebelumnya saya memberikan apresiasi buat eh, TV Desa, dalam hal ini eh, Bang Iwan, yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan Zoom meeting malam hari ini terkait dengan penonaktifan kami para kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Jadi mungkin di sini saya cerita sedikit kronologis terkait dengan penonaktifan kami para kepala desa yang berjumlah 21 kepala desa dari 78 kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Ini sangat luar biasa, sangat menarik. Jadi terlepas dari selaku saya selaku kepala desa Puhea, Kecamatan Senan Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, saya juga selaku ketua DPD Papdesi Provinsi Maluku Utara. Jadi mungkin di kesempatan ini Pak Iwan, saya mau jelaskan, saya mau sampaikan bahwa terkait dengan penonaktifan kami kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula ini hanya dengan alasan sebuah LHP tahun 2021. Nah, jadi sampaikan bahwa kalau dengan alasan Bupati Sula menonaktifkan kami 21 kepala desa hanya dengan alasan sebuah LHP, ini sangat bertentangan dengan Permendagri nomor 6 tahun 2015, kemudian atas perubahan Permendagri nomor 82 tahun 2017. Kemudian LHP juga itu apa Pak? hasil pemeriksaan, Oke. pemeriksaan. Ya, ini laporan hasil pemeriksaan tahun 2021. Nah, jadi perlu di sini saya mau sampaikan bahwa kalau dengan alasan sebuah LHP, ini saya mau sampaikan bahwa di tahun 2022 September, pada saat itu kami seluruh kepala desa 78 desa di Kabupaten Kepulauan Sula, kami diundang di Istana Daerah rapat bersama Bupati, kemudian Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh OPD yang lain termasuk Inspektorat dan PMD. Kita pada saat itu dibacakan secara kolektif hasil pemeriksaan di tahun 2021. Sedangkan pada saat setelah pemeriksaan, kami rata-rata dari 78 desa kami belum menerima uh,
hasil pemeriksaan dari inspektorat. Sehingga malam hari itu diangkat oleh pihak inspektorat sebagai temuan dari 78 desa. Itu semua temuan. Jadi untuk saya khususnya di Desa Pohea itu di akhir September dibacakan hasil temuan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa di tahun anggaran 2021 itu alhamdulillah tanggal 4 Oktober itu kami langsung tindak lanjut. Kami langsung tindak lanjut hasil pemeriksaan atau hasil LHP tahun 2021. Nah, itu hanya dengan sebuah alasan. Ini kan dengan alasan LHP ini sedang administrasi. Seperti contoh kita perjalanan dinas, ya kan. Kemudian ada yang saya belum tanda tangan, ada yang belum tempel meterai. Itu aja. Tidak bukan temuan fisik atau temuan lapangan. Ini yang sedangkan hasil pemeriksaannya khususnya di desa saya, Desa Pohea, kita sudah tidak lanjut dan bukti kita terima hasil pemeriksaan atau LHP itu ada. Nanti saya angkat di sini supaya bisa Bapak Ibu yang bergabung malam ini bisa melihat hasil tindak lanjut dari khususnya saya selaku Kepala Desa Pohea itu kita sudah tindak lanjut, kita punya LHP tahun 2021. Saya. Jadi mungkin di kesempatan ini terkait dengan 21 kepala desa yang dinonaktifkan ini rata-rata dengan alasan ini seperti Pak Iwan lihat ini bukti tindak lanjut LHP tahun 2021 khususnya di Desa Pohea. Terus untuk di desa-desa yang lain sama, ini hanya dengan alasan LHP karena sesuai dengan SK yang saya kantongi. Saya kantongi itu rata-rata semua dengan LHP. Ada juga yang paling anehnya Pak, ada 2 desa itu mendapat SK penonaktifan itu hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022 oleh pihak inspektorat itu belum ada, tapi sudah diangkat temuannya berdasarkan SK penonaktifan yang mereka terima. Itu. Sedangkan pemeriksaan anggaran tahun 2022 ini baru dimulai kemarin di bulan Juni. Sedangkan teman kepala desa berdua ini mendapat SK penonaktifan itu dengan alasan 22. Pemeriksaan 22 baru di Juni kemarin, bulan Juni kemarin, Juni 2023. Kok kenapa mereka mendapatkan kepala desa yang mendapatkan SK pemberhentian sudah melakukan tindakan apa, Pak? Jadi ini kita mau bicara soal tindakan. Ya mungkin di sini kami sudah karena alasan pemerintah dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan kepada saya dan teman-teman bahwa harus kita mendapatkan surat bebas temuan dari inspektorat. Inspektorat baru bawa surat bebas temuan ke mereka, dalam hal ini bagian pemerintahan, baru kita bisa diaktifkan kembali. Sedangkan saya secara pribadi maupun dengan teman-teman kepala desa yang lain, kita sudah berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk bagaimana dengan hasil tindak lanjut LHP tahun 2021 yang kita sudah kantongi, ini atas permintaan bagian pemerintahan, dalam hal ini Kabak Pemerintahan, minta untuk harus kita mendapatkan surat bebas temuan. Bebas temuan baru kita bawa ke bagian pemerintahan untuk kita diaktifkan kembali. Jadi artinya
posisi nonaktif itu diberhentikan atau bagaimana? Ya, jadi kalau ini Bapak ini menarik luar biasa. Jadi saya di tanggal 12 Juni kemarin mendapat SK. SK itu saya diberhentikan secara terhormat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Saya selaku Ketua DPD Papdesi Provinsi Maluku Utara diberhentikan secara terhormat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Lagi-lagi 2 hari kemudian SK saya yang pertama ditarik dikeluarkan lagi SK kedua. SK kedua nomor yang sama, tanggal yang sama, ya kan? Nomor surat, nomor SK yang sama, nomor ya, Nomor 114. nomor 14 ya. Dengan dalilnya saya diberhentikan sementara. Tapi yang SK pertama tadi saya diberhentikan secara terhormat. Nah, nanti 2 hari kemudian saya SK pertama ditarik, dikeluarkan lagi SK kedua dengan nomor surat yang sama, nomor tanggal SK yang saya kepala-kepala desa yang lain. Kalau kepala desa yang lain itu mendapatkan SK pemberhenti sementara. Kalau saya mendapatkan 2 SK. Karena mungkin mereka berpikir saya selaku ketua DPD Papdesi sehingga saya harus mendapatkan 2 SK seperti itu. Begitu Pak Iwan. Oke, ini Jadi, menarik. Jadi SK-nya terkait itu dengan SK pemberhentian sementara. iya, iya benar. Tapi SK pertama saya diberhentikan secara terhormat. SK pertama. Kemudian 2 hari kemudian saya mendapatkan SK diberhentikan sementara. Jadi saya ini Pak, saya mendapat SK 2. SK 2. SK pemberhentian secara Dengan nomor yang terhormat. sama. Nomor yang sama. Kemudian tanggal juga yang sama. Terus terkait dengan upaya kami untuk di Kabupaten Kepulauan Sula, selain dari inspektorat yang saya berkoordinasi untuk mendapatkan hasil surat bebas temuan, itu juga sampai saat ini kita bolak-balik di inspektorat juga tidak dapat surat bebas temuan. Kemudian yang berikut juga saya juga sudah menyurat secara resmi atas nama lembaga Papdesi ke DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Kita menyurat untuk bagaimana ada perhatian dari pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Gubernur Maluku Utara juga. Saya juga menyurat atas nama lembaga Papdesi, kemudian DPRD Provinsi Maluku Utara juga. Responnya bagaimana? Belum sudah. Halo. Belum ada respon. Ya, halo. Belum, sampai sejauh ini belum ada. Suratnya dikirim kapan? Ya, suratnya saya kirim tanggal 15 bulan Juni setelah saya mendapatkan SK pemberhentian. Saya Juni ya, bukan menyurat Juli secara ya. resmi. Berarti udah sebulan lewat ya. Juni. Berarti sudah lebih dari 1 bulan ya, Bung Rudi ya. Iya benar. Kemudian bersama kita buat RDP penonaktif para kepala desa ini juga sampai sejauh ini belum ada hasil tindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga dengan suasana yang sangat luar biasa malam hari ini atas perhatian dari TV Desa Bang Iwan sudah bisa memberikan ruang kepada kami para kepala desa yang saat ini dinonaktifkan. Posisi Bang Rudi,
posisi ketika Ya, kemudian kepala desa ini dinonaktifkan sementara, kemudian ada ya, penunjukan atau ada proses apa proses lain yang dilakukan oleh Pemda ya. ketika tidak ada kepala desa? Jadi untuk penunjukan pengganti saya dan kawan-kawan ini ditunjuk langsung oleh Bupati lewat SK pejabat pejabat kepala desa. Ini jadi untuk pengganti saya dan teman-teman kepala desa ini rata-rata ditunjuk oleh bupati, pejabat kepala desa. Semestinya harus PLH-nya dari sekretaris desa sesuai dengan undang-undang desa maupun Permendagri diatur PJ seperti itu. PJ dari unsur mana? Dari unsur kecamatan setempat, ada dari unsur ASN. ya ASN. Ya kalau semestinya kalau kita 82 tahun 2000 ya harus sekretaris desa, ya kan? Kan gitu. Tapi ini Oke, langsung Bung Rudi, ditunjuk pertanyaan berikutnya oleh lebih ke kemudian ketika di desa kan ada pemerintah desa, ada BPD. Sejauh mana BPD mengambil ya sikap atau mengambil peran dalam menanggapi permasalahan ini? ya pas DPR aja, Halo? apalagi yang SK juga dari SK juga dari SK mereka dari bupati, otomatis mereka tidak bisa berbuat apa, kan seperti itu. Kelas DPRD ya, Bang, kelas DPRD Kabupaten Kepulauan Sula aja tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Sula. Terus kalau untuk kelas Oke. DPD itu Oke, sama bisa aja, Pak. dipahami. Seperti itu, Pak. Selanjutnya ketika dalam Ya. posisi sebagai organisasi profesi, Papdesi, apakah ada langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan? Ya, jadi kalau terkait dengan langkah-langkah hukum, malam hari ini saya sampaikan bahwa saya dan rekan-rekan kita berempat saat ini lagi upaya dengan langkah hukum lewat P2N di Provinsi Maluku, Ambon. Artinya itu yang mungkin kita berharap. Tapi mungkin ini menjadi pengalaman buat saya. Ada kawan-kawan kepala desa di kabupaten lain, dalam hal ini di Kabupaten Pulau Taliabu, yang hasil P2N-nya yang bersangkutan menang, ya kan? Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon itu yang bersangkutan menang, tapi tidak diaktifkan, dianulir oleh bupati Oke. setempat. Ini menjadi kekhawatiran saya lewat P2N ini. Jadi mungkin lewat media ini saya sangat berharap agar bisa diketahui secara langsung. Alhamdulillah malam hari ini ada dirjen pemerintahan desa dalam hal ini dari Depdagri. Saya juga berharap agar ini menjadi perhatian serius terkait dengan penonaktifan kami para kepala desa yang ada di kita. Saya tadi dapat info Oke. anggota DPD RI ya, perwakilan Maluku Utara. Ini juga saya berharap dengan penonaktifan kami para kepala desa ini menjadi perhatian serius nasional agar ini ada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, karena kami dipilih oleh masyarakat, ya kan, demokrasi, kami dipilih oleh masyarakat. Kalau dengan alasan sebuah LHP ini sangat bertentangan dengan Permendagri maupun Undang-Undang Desa Oke. sejauh Oke. itu. Oke, dipahami. Kita coba akan mendengar dari Bang Sahril, dari Ketua DPD Nusa Tenggara Barat yang tadi juga disebut presentatif dari DPP Papdesi. Silakan Bang Sahril, dengan fenomena atau dengan kejadian ini apa yang bisa dikerjakan oleh Papdesi sebagai induk organisasi? Baik, terima kasih Bang Surya Konco, Surya Putro yang pengganti Mas Iwan. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum, selamat malam kepada seluruh pemirsa TV Desa
yang menyaksikan Zoom meeting kita terkait tentang pemberhentian rekan-rekan kepala desa yang ada di Sula. Ini saya melihat adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yang dimana pertama kali bupati se-Indonesia melakukan perbuatan yang arogansi terhadap para kepala desa dalam mengambil sebuah keputusannya yang tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas secara eksplisit. Kalau saya melihat dasar pemberhentian teman-teman kepala desa yang ada di Kepulauan Sula itu, dia itu sama di dalam Kusdran mengingat menimbangnya dalam keputusan Bupati Sula itu mengacu kepada pasal 29 Undang-Undang Desa tahun 2006 itu tahun 2014 ya, nomor 6 tahun 2014 itu mengacu secara umum pasal 29 itu memiliki ketentuan yang banyak di dalamnya. Di pasal 29 itu sampai ada 12 di situ ketentuan di pasal 29 itu kepala desa dalam larangan kepala desa itu dari huruf A sampai dengan huruf L di situ. Yang mana yang dilanggar kan begitu, yang dilarang begitu. Larangan kepala desa yang mana kan begitu. Itu tidak secara eksplisit dijabarkan dalam Kusdran mengingat menimbang. Dan ditambah lagi dengan pasal 8 huruf F katanya berdasarkan Permendagri 66 tahun 2017 atas perubahan Permendagri 82. Juga begitu pasal 8 huruf F. Di dalam pasal 8 itu ada 2 ayat di situ, ayat 1, ayat 2. Itu di huruf yang mana, di ayat yang mana yang dimaksud huruf F itu. Begitu. Ini kan tidak jelas ini. Nah, ini artinya di dalam mengambil secara yuridisnya berdasarkan filosofi juga tidak mengacu kepada ketentuan regulasi yang ada. Ini dia jelas-jelas tidak tertib administrasi. Dan ini menggambarkan sebuah arogansi daripada kepala daerah. Masa di situ banyak kabak hukum, kabak pemerintahan dan sebagainya. Nah, terus di dalam mempertimbangkan anaknya di sana itu juga sebagai rujukannya adalah berdasarkan LHP yang ada di inspektorat di sana. Nah, pertanyaannya di mana peran tugas fungsi pembinaan dan pengawasan daerah itu ketika kepala desa ada temuan langsung diberhentikan? Itu inspektorat itu APIP itu fungsinya adalah pembinaan yang semestinya diberikan kesempatan kepada kepala desa untuk memenuhi LHP-nya. Dan ini teman-teman kepala desa di sana sudah memenuhi LHP-nya juga. Laporan hasil pertanggungjawaban yang mereka yang harus dia lengkapi dari NHP maupun LHP yang ada. Itu artinya sudah terpenuhi. Apa yang menjadi kewajiban teman-teman kepala desa. Di sisi lain, kalau berbicara dengan Permendagri 66 sebagai rujukan pemberhentian kepala desa sebagai tindak lanjut daripada peraturan pelaksana undang-undang desa, itu kan juga jelas ada mekanisme yang harus dilalui begitu. Yang di dalamnya juga harus dipahami secara utuh pasal demi pasal. Jangan sampai hanya menggambarkan sebuah keinginan saja, tetapi dia lupa apa yang tertuang di dalam pasal yang lainnya. Itu harus ada permohonan BPD juga begitu. Yang untuk sebagai acuan daripada pasal 8 itu. Begitu sehingga Bung Syahril, mungkin ya. pertanyaannya lebih pada
apa yang sudah dilakukan oleh Papdesi sebagai induk organisasi atau tempat bernaung dari teman-teman kepala desa. Kita mungkin kalau secara umum tadi Bung Rudi sudah menyampaikan bahwa ada ketidaktepatan dalam penggunaan klausul dan seterusnya dalam proses dan seterusnya. Kemudian pertanyaan saya ke Bung Syahrir lebih pada apa yang sudah dilakukan Papdesi dengan kejadian yang menimpa kawan-kawan ini. Baik. Makanya terkait tentang persoalan itu, ini yang menjadi sebuah polemik yang terjadi di Sula, sehingga kami dari Papdesi sudah melakukan upaya untuk membangun komunikasi dengan memberikan sebuah ruang informasi terhadap media sosial dan lainnya terhadap apa yang dilakukan oleh Bupati Sula. Kami minta kepada Presiden Jokowi melalui Pak Tito itu selaku Mendagri untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tupoksi yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula bersurat atau bagaimana ini? Nah, baik dalam surat dari Pertanggal kapan? Ya. Pertanggal kapan surat itu? Sudah dikirim atau masih dalam rencana? Sudah dikirim itu melalui DPD Papdesi Maluku yang dilakukan oleh Bang Rudi sendiri supaya jelas kan begitu. Itu yang disampaikan kepada Mendagri yang sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Nah, sehingga kami mendukung terhadap surat tersebut begitu untuk segera ditindaklanjuti melalui media sosial kami sampaikan. Nah, ini yang kami tunggu responnya. DPP sudah berkirim surat atau belum? Sudah. DPP sudah berkirim surat. Kalau DPP memang belum. Kami karena menunggu dari hasil jawaban dari Bang Rudi. Ketika itu tidak dijawab, maka kami dari DPP nanti akan bersurat langsung ke Presiden, ke Mendagri, ke DPR RI begitu. Makanya melalui Zoom ini kita ingin melihat etikat baik daripada Bupati maupun Mendagri yang punya tanggung jawab terhadap pengawasan ini. Ketika tidak, kami juga akan bisa melakukan aksi nanti kepada Mendagri, baik itu dalam aksi damai, hearing maupun demo terhadap persoalan ini. Oke, saya kembali ke Bung Rudi. Bung Rudi tadi belum menyampaikan bahwa sudah melakukan proses administrasi atau surat menyurat ke Menteri dalam negeri. Ini saya pengen dapat informasi, konfirmasi dari Bung Rudi. Apakah Papdesi sudah melakukan proses berkirim surat konsultasikah atau kemudian permohonan ke Menteri dan seterusnya ke Kementerian Dalam Negeri, atau kemudian saat ini masih dalam konteks melakukan tindakan hukum melalui PT UN? Ya, jadi baik terkait dengan untuk bagaimana persoalan ini kita untuk sampaikan ke Mendagri, saya sudah menyurat secara resmi atas nama lembaga Papdesi. Pertanggal berapa? Pertanggal berapa? Dikirim melalui apa? Saya langsung lewat Pak Dirjen Kemendagri Pemerintahan Desa, dalam hal ini Pak Eko. Lewat saya kirim di tanggal 15 Juni bersamaan dengan Provinsi Maluku Utara, Pak Gubernur, kemudian DPRD Provinsi Maluku Utara juga melalui apa, bersamaan. Pak Rudi? Via WhatsApp lewat pribadi Pak Eko selaku Dirjen Kementerian dan sudah ada jawaban melalui WhatsApp bahwa surat sudah diterima. Iya, sudah. Beliau sudah. Ada respon dari Pak Eko. Iya, saya siap. Siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita bisa mendengar
sekilas rangkaian kejadian dan seterusnya. Ini sudah ada yang resen juga dari Sula. Silakan, Bung Hardi, bisa ada yang ingin ditambahkan, silakan. Silakan open mic. Oke, baik. Terima kasih. Dengar ya, Bang? Ya, langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya saya mau menyampaikan support kepada Ibu Bupati yang cantik, akan tetapi tidak ada yang mewakili karena saya melihat di Zoom ini tidak ada keterwakilan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi saya ingin mau sampaikan bahwa dasar dalam pemberhentian kepala desa ini kalau misalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, maka kita lihat pada pasal 40 ya. Jadi kepala desa itu berhenti, itu ada tiga poin terpenting. Yang pertama, karena yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, permintaan sendiri. Yang ketiga, itu diberhentikan. Yang menjadi persoalan di 21 kepala desa yang diberhentikan di Kabupaten Kepulauan Sula, ini karena syarat diberhentikan itu adalah kalau misalnya yang bersangkutan kepala desa itu dia melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi, teroris atau makar, dan ketika melakukan tindakan yang mengganggu keamanan negara. Akan tetapi persoalan ini tidak terlihat pada proses pemberhentian di Kabupaten Kepulauan Sula. Kecuali ada satu desa di Desa Ko yang dalam hitungan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasi dana desa ini juga dikategorikan desa tertinggal. Yang berikut beliau juga ada tersandra kasus pidana, akan tetapi dalam klausul undang-undang desa itu syarat orang atau yang bersangkutan atau terdakwa itu bisa diberhentikan ketika yang bersangkutan dalam proses hukumnya itu kasusnya terdaftar itu dengan sanksi atau sanksi pidananya di atas 5 tahun. Akan tetapi dari 21 kepala desa di Sula ini tidak ada. Maka dalam urutan penjelasan pada pasal 40, 41 dan seterusnya terkait dengan diberhentikan kepala desa ini tidak memenuhi unsur dalam proses diberhentikan kepala desa di Sula. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa fungsi atau tugas dari Inspektorat dan BPKP itu adalah lembaga audit internal. Jadi lembaga audit internal tugasnya adalah membimbing. Jadi dalam hasil evaluasinya ini tidak bisa harus dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala desa. Karena kita melihat bahwa kalau dalam PMK 201 tahun 2022 itu kita terlihat jelas dalam alokasi dana desa. Misalnya alokasi kinerja. Alokasi kinerja di Kabupaten Kepulauan Sula itu ada 12 desa, termasuk kepala desa Puhia yang diberhentikan kepala desanya itu Pak Rudi Duwila, dan juga ada desa Kabau Pantai itu juga diberhentikan karena dalam perhitungan alokasi dana desa khususnya kinerja ini ada dua penilaian. Yang pertama, kalau pemberlakuan penilaian umum maka alokasi anggarannya hanya diperoleh 208 juta. Bila ada tambahan penilaian dari pemerintah daerah maka jadinya 260 juta. Tapi di Sula perolehan alokasi kinerja itu di 12 desa hanya 208 juta. Itu artinya bahwa pemerintah desa tidak melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa.
Maka persoalannya adalah kalau misalnya hasil evaluasi dari inspektorat ini disampaikan bahwa ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan dana desa, maka ini adalah sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Yang berikut terkait dengan pengalokasian ini. Jadi perhitungan alokasi ini itu diperoleh dari alokasi dasar yang mungkin kepala desa semua tahu, terus formula, afirmasi dan kinerja. Yang di Sula ini, pemerintah Sula ini tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Contoh konkret, dalam alokasi formula itu ketentuannya diambil dari misalnya jumlah penduduk 10% dalam PMK 201 tahun 2022, terus jumlah masyarakat miskin, luas wilayah desa, dan ketiga itu keadaan geografi. Terkait luas wilayah desa di Sula ini kemarin salah satu kabag pemerintahan itu menjadi koordinator untuk penyelesaian tapal batas. Padahal di setiap tahun dalam pelaporan dana desa itu setahun itu 2 kali bupati menerbitkan keputusan bupati atau ketetapan bupati dalam bentuk peraturan bupati ini untuk mengamini apa yang menjadi prasyarat dalam pengalokasian dana desa. Akan tetapi dibentuk lagi koordinator yang dalam hal ini kabag pemerintahan yang dipimpin oleh kabag pemerintahan koordinatornya untuk menyelesaikan tapal batas. Padahal ini sudah diiyakan oleh bupati dalam bentuk keputusan atau peraturan bupati. Maka dalam konteks ini saya hanya ingin mau sampaikan bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Sula beserta kroninya dalam jajaran SKPD ini telah melakukan pembohongan terhadap aturan yang berlaku saat ini. Maka saya meminta kepada teman-teman kepala desa yang diberhentikan bahwa teman-teman harus berani menyatakan bahwa benar pada aturan dan salah pada kebijakan yang dilakukan oleh bupati yang memang ketika didasarkan pada aturan ini dalam prosesnya ini tidak ada satu dalil atau satu pasal pun yang mengiyakan bahwa yang dilakukan bupati itu benar dalam hal pemberhentian kepala desa. Oke. Saya yang berikut menjadi closing statement saya bahwa yang menjadi persoalan bagi saya, jangan sampai ini adalah lebih kencang atau lebih dominasi soal kepentingan politik bupati, bahwa mungkin ada tawar-menawar soal 2024 dan lain sebagainya, sehingga teman-teman kepala desa yang diberhentikan ini tidak berani untuk melaksanakan pelaporan terhadap PTN. Itu yang mungkin menjadi poin saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Menarik, Bung Hardi tadi. Bagian terakhir menurut saya yang paling menarik adalah keterkaitannya dengan agenda politik. Karena kalau kita bicara larangan, setidaknya ada 2 larangan yang kemudian terkait dengan urusan-urusan politik adalah menjadi pengurus partai politik dan juga ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah. Saya belum mengikuti apakah ini dekat dengan proses pilkada dan seterusnya, tetapi memang ini menjadi catatan yang menarik untuk kita bersama. Ini teman-teman ini kalau pas dapat beraktivitas politik mendukung calon kepala daerah dan seterusnya, ya enjoy aja gitu kan. Begitu dapat masalah baru teriak-teriak kan, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan dengar dari Mas Abdul. Silakan Bang Abdul, open mic. Nanti kita akan berikan kesempatan ke yang lain juga. Halo Pak Suryo, suara saya didengar? Silakan. Halo. Oke, dengar Pak suara saya? Ya, dengar. Silakan Bang Abdul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Suryo yang saya hormati dan saya banggakan yang sudah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini. Dan sahabat saya Pak Rudi Duwila, Kepala Desa Poehea yang saya banggakan. Pertama saya sampaikan bahwa surat Pabdesi itu kami PMDA Provinsi sudah terima. Kebetulan saya bekerja di Dinas PMDA Provinsi Maluku Utara. Jadi Sudah terima? ya, kami sudah terima dan kami akan Oke. mengkaji surat. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yaitu pertama bahwa kami memperoleh pemberhentian ini, memperoleh informasi pemberhentian ini dan Pak Rudi terkait dengan pemberhentian 21 kepala desa. Yang saya lihat di sini SK-nya Pak Rudi Duwila. Ketika saya menerima surat SK yang disampaikan Pak Rudi Duwila, itu klausulnya itu memberhentikan dengan hormat. Ya, pribadi saya kaget. Sebenarnya persoalannya apa? Dan saya Ya, langsung tadi, mengonfirmasi kepada kepala bagian pemerintahan. tadi ada informasi bahwa ada 2 surat ini, Pak. Ya, Jadi satu diberhentikan SK. dengan tidak hormat, kemudian oke, lanjut, Pak. SK yang nomornya sama, tapi diktum putusannya berbeda. Jadi ketika saya menerima surat WA surat SK dari Pak Rudi, saya lihat Pak Rudi diberhentikan dengan hormat. Saya kaget secara pribadi, saya kaget dasarnya apa Saudara Rudi diberhentikan. Saya mengkonfirmasi kepada kabak pemerintahan dasar apa Saudara Rudi diberhentikan dengan hormat. Beberapa saat kemudian saya menerima WA lagi SK yang sama, pemberhentian sementara. Lah, kaget saya. Ini dalam waktu yang sekejap saya bisa menerima 2 SK, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian sementara. Kita tidak perlu mengkaji terlalu jauh baik itu di Undang-Undang 6, pasal 40 dan sebagainya. Saya hanya menyoroti dari aspek SK ini. Kemudian saya melihat berita acara serah terima dokumen dari punya Pak Rudi. Ya. Kalau di dalam SK itu diberhentikan, dinonaktifkan sementara dari jabatan karena LHP, ya, laporan hasil pemeriksaan dari APIK Kabupaten. Kemudian saya melihat dokumen serah terima, berita acara serah terima dokumen yang disampaikan oleh Rudi kepada inspektorat mungkin. Kalau kita berpikir secara detail, ketika Saudara Rudi menyampaikan dokumen ini, maka Saudara Rudi itu bisa diaktifkan kembali. Karena persoalan pelanggaran yang terjadi adalah persoalan administrasi. Timbul pertanyaan, kalau ini dipakai sebagai dasar pemberhentian, saya ingin bertanya, apakah tindak lanjut dari peraturan pelaksanaan Permendagri 66 itu diatur di dalam peraturan bupati terkait dengan LHP ini atau tidak? Kita sedang mengkaji. No? Kita sedang mengkaji. Apakah LHP ini masuk dalam peraturan bupati menjadi dasar pemberhentian kepala desa atau tidak? Nggak usah kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 6, PP 67, perubahan Permendagri 82. Nggak usah. Substansinya ada di sini. Nah, kalau memang ini menjadi dasar, saya ingin dengar komentar dari bagian pemerintahan yang melaksanakan tugas pembinaan aparatur pemerintahan desa. Jujur, saya kepala bidang pemerintahan, saya melihat kita ini perlu jeli melihat regulasi yang ada. Rambu-rambunya sudah jelas ini. Kalau Pak Rudi diberhentikan dengan hormat, emangnya ada pelanggaran pidana? Apakah sudah proses hukum dan keputusan itu sudah bersifat ingkrah? Ya, ini harus pemerintah daerah harus melihat ini. Jangan kita mempermainkan pemerintahan desa seperti ini. Saya orang basic pemerintahan, saya melihat kepala desa ini luar biasa. Saudara Rudi ini bagi saya pribadi ya luar biasa. Tapi ketika saya melihat informasi dengan 2 surat keputusan berbeda, lainnya ada apa? Yang pertama memberhentikan dengan hormat, yang kemudian lagi SK yang nomornya sama. Seharusnya ada perubahan dalam SK itu. Bukan SK nomor sama, klausulnya berbeda. Ini salah. Kemudian pemeriksaannya itu berdasarkan LHP, timbul pertanyaan saya. Kalau Saudara Rudi sudah menyampaikan dokumen sesuai hasil LHP, maka wajib diaktifkan kembali. Nah, kemudian yang kedua,
Dan Apakah sebenarnya kalau bicara LHP ini kan lebih pada pembinaan internal, Pak, tidak sampai ke persoalan administrasi. internal administratif, tidak karena sampai beliau pada sudah memenuhi pemberhentian. aspek administrasi tadi. Ya. Dia sudah menyampaikan kekurangan atau hasil LHP itu, dokumen-dokumen berdasarkan hasil pemeriksaan itu sudah dipenuhi oleh saudara Rudi. Saya belum melihat kepala desa lain. Kalau ini sudah disampaikan, maka otomatis saudara Rudi bisa diaktifkan kembali. Kalau ini dipakai, timbul pertanyaan, apakah dalam peraturan bupati terkait tindak lanjut pelaksanaan peraturan Menteri dan Menteri nomor 66 itu mengatur ini enggak? Mengatur tentang LHP ini enggak? Ya. Jangan. Artinya apakah karena urusan LHP itu bisa diberhentikan sementara atau enggak? Dasarnya apa? Ada peraturan bupatinya enggak? Ada, ya. Apakah dalam peraturan bupati itu mencantumkan? Tidak. Ini yang kita harus kaji. Tuh. Regulasi rambu-rambunya sudah jelas. Tuh. Kita harus... Pak Abdul, mohon maaf saya potong. Yang menjadi menarik adalah Bapak dalam posisi dari pihak provinsi. Artinya kalau kemudian kita bicara tugas pembinaan pemerintah daerah itu kan berjenjang nih. Dari kementerian, kemudian provinsi, perwakilan dari kementerian adalah provinsi dan seterusnya. Kira-kira apa yang sudah kemudian dilakukan oleh teman-teman di provinsi ini, Pak Abdul? Oh, luar biasa. Kalau kami dari provinsi, jujur saja, kami selalu melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pak Rudi ini selalu berkonsultasi dengan kami di PMD provinsi. Bahkan di 2022 itu saya mengusulkan desa Rudi itu untuk menjadi desa anti korupsi tertentuan oleh KPK. Dan pada saat itu kalau tidak salah ada berita acara yang ditangani oleh Dinas PMD dan Inspektorat yang menyatakan saudara Rudi itu bebas dari permasalahan. Saya menyesal hari ini saya tidak memegang dokumen itu karena waktu itu kita sampaikan di KPK bersamaan. Tapi secara tidak langsung kami selalu melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk yang tadi disampaikan oleh penanya yang sebelumnya terkait dengan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Wah, kami ini luar biasa. Koordinasi kami jalan dan surat Pak Rudi sudah kami terima dan kami kaji. Sebenarnya malam ini kalau bagus dari perwakilan pemerintah daerah itu hadir dan kita bisa mendengar penjelasan dari perwakilan pemerintah daerah apa yang menjadi substansi pemberhentian ini. Ini yang jelas. Kalau kita melihat SK ini persoalan LHP dan LHP ini kalau sudah ditindaklanjuti berarti selesai. Jangan kita artinya ini Pak Abdul mungkin kita nanti akan berikan juga kesempatan ke yang lain. Apakah ada aroma politisasi di sini, Pak Abdul? Ya. Ini yang persoalan aroma politisasi, saya kembalikan kepada Pak Rudi yang pasti tahu. Pak Surya. Ya. Kami jelas untuk Pak Rudi sahabat saya, jangan berpikir itu. Kami dari Dinas PMD Provinsi sudah menerima surat Pak Desi dan kami selalu memonitor. Jangan tanggung-tanggung, selalu berkoordinasi dengan kami. Kami memonitor dan kami mengkaji. Setelah saya membaca ini tidak perlu kita mau melebar ke pasal 40 dan 29 Permendagri 6 tidak perlu. Betul. Substansinya ini ada hanya urusan administratif sebenarnya. Menurut saya kalau dari cerita ini sebenarnya urusannya administratif tapi ketika menjadi keras ini kayaknya karena ada aroma politik. Ini feeling saya saja. Tapi ada hal yang menarik Pak Suryo. Silakan. Ada hal yang menarik. Ketika saya lihat di surat Pak Desi ini alasan pemberhentian kepala desa dari jabatannya di poin 2 permasalahan tentang pengusulan pemberhentian kepala desa dituangkan dalam berita acara pleno BPD sebagaimana dituangkan dalam SK Bupati. Ini surat Pak Rudi saya lihat dan saya masih mengkaji pleno BPD. Apakah ini antara kaitan kalau pleno BPB berarti coba kita sandingkan antara pleno BPD dan LHP. Di mana posisinya? Pleno BPD, apakah BPD juga ikut dalam proses masuk dalam konteks LHP? Tidak? Iya, saya ingin tanyakan. Karena fungsi BPD kita semua tahu jelas. Karena substansinya berada di LHP. Ini SK-nya sudah memuat hasil pemeriksaan.
Saya lihat Pak Rudi Oke. sudah share ke saya ini dokumen yang beliau sudah sampaikan, eksekutif. Saya kira sementara dari saya. Terima kasih Pak Suryo. Oke, ini cukup menarik dan mungkin kawan-kawan kebetulan kalau memang ada dokumen, kenapa tadi saya tanyakan kapan dikirim dan seterusnya, boleh di-share ke saya, nanti saya bantu untuk komunikasikan ke Pak Dirjen, karena sepertinya Pak Dirjen belum bergabung pada kesempatan kali ini, karena saya ini hanya driver cabutan lah ya, artinya karena memang ini acaranya punyanya Mas Iwan. Tapi kalau memang ada dokumen yang kemudian tadi disampaikan Pak Abdul tadi terkirim ke provinsi dan juga ada yang terkirim ke Pak Dirjen, Pak Eko, boleh di-share ke saya, nanti saya coba bantu untuk minta informasi lebih lanjutnya, karena kebetulan Insya Allah saya kenal baiklah dengan beliau dan bisa jadi mereka mungkin juga sudah melakukan kajian, sudah melakukan komunikasi dengan Pemda dan seterusnya. Itu yang kita bisa tangkap. Tapi luar biasa nih informasi dari Pak Abdul bahwa memang secara administratif sudah dilakukan surat-surat menyurat dan seterusnya. Dan saya punya pengalaman agak berbeda dengan urusan maladministrasi ini. PT-UN itu tidak bisa ada unsur pemaksanya. Ketika putusan PT-UN pun itu bupati tidak melaksanakan juga bisa. Jadi mungkin teman-teman Papdesi perlu juga disandingkan langkah-langkah hukumnya ini PT-UN dengan perdata. Jadi ada kerugian material yang harus dibayar oleh bupati karena salah membuat kebijakan sehingga rasa malu dan seterusnya itu bisa dinominalkan. Jadi ketika kemudian PT-UN itu menyatakan sah bahwa itu ada kesalahan, maka perdatanya juga bisa diproses. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau toh tidak balik lagi ya paling enggak kerugian malunya itu 10 miliar kan dibayar 10 miliar juga lumayan juga kan, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang ingin memberikan respon. Kita masih ada waktu 30 menit dan saya tidak tahu apakah ada dari Pemda dari Pemda yang hadir di sini. DPMD ini siapa ini? Dari Maluku Utara, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan, mungkin ada yang bisa direspon atau diberikan tanggapan. Oke, kalau enggak, monggo silakan. Yang lain masih ada Bang Sahril, masih ada yang ingin ditambahkan. Ini kalau yang saya terima tadi, Bang Sahril ini representatif juga dari DPP dan ini menjadi tanggung jawab DPP juga untuk melakukan pengawalan urusannya yang di tingkat pusat. Jadi urusan kementerian ini ya DPP yang harus mengawal di sana. Kira-kira seperti itu. Silakan Bang Saril bisa memberikan responnya. Ya, Bang Surya, terkait masalah hal ini, kami dari DPP sangat intens juga untuk berkomunikasi dengan Bang Rudi, dan persoalan ini harus selesai di Mendagri dan harus diberikan sanksi kepada Bupati Sula. Karena ini sudah arogan dalam menjalankan tupoksinya. Fungsi pembinaan, pengawasan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan apa yang menjadi amanat daripada Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, di sisi lain nanti kami akan langsung melapor kepada Mendagri terkait tentang persoalan ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Surya juga, kami juga akan lakukan tindakan keperdataan maupun PT-UN. Cuman kan ada yang sudah melakukan, ada 3 orang menggunakan jalur PT-UN, dan kami juga menggunakan jalur politik juga. Karena saya melihat ada semacam keangkuhan oleh Bupati Sula ini ingin mencoba menggunakan kebijakannya seperti itu. Dan perlu diingat, pemerintah desa ini adalah ujung tombak negara. Jangan main-main dengan desa. Ya. Oke. Siap. Pokoknya desa itu paling luar biasa lah. Ya. Oke, Bung Yanif, silakan. Yafik, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, siap. Terima kasih. Ya, silakan Yafik. Bisa dengar? Ya. Langsung silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak Waalaikumsalam. sempat menyapa satu persatu. Saya mungkin langsung saja. Saya dari Kepulauan Sula yang satu daerah dengan Bung Rudi Duwila, Ketua Papdesi Maluku Utara. Saya mungkin langsung saja dari penglihatan saya selama penonaktifan sementara kepala desa di Kepulauan Sula ini, saya kemudian bingung juga dengan tupoksi dari PMD, pemerintahan, dan inspektorat di Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau misalnya kepala-kepala desa yang dinonaktifkan sementara ini berdasarkan hasil LHP, maka saya kira sebenarnya PMD, terutama PMD, ini sebenarnya harus malu. Karena ini soal tupoksi mereka yang harus dilakukan pembinaan. So, kalau misalnya tiba-tiba langsung dinonaktifkan tanpa ada pembelaan dari PMD berupa pembinaan dan lain-lain, maka sesungguhnya PMD yang gagal. PMD, pemerintahan, dan inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula ini menurut saya sebenarnya mereka gagal dalam melakukan pembinaan terhadap para kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Kalau misalnya olehnya itu dalam kacamata saya, dalam proses penonaktifan sementara ini menurut saya dalam tanda kutip, kedugaan saya ini bagian dari proses diskriminasi kepada para kepala-kepala desa ini dalam rangka untuk menyambut 2024 yang akan datang. Nah, sehingga saya kira mungkin Pak Abdul mungkin bisa menambahkan diskriminasi politik, begitu kah? Iya, menurut saya dalam pandangan diskriminasi saya, politik gitu. Ya, dan dugaan saya memang begitu. Karena di beberapa bulan yang kemarin itu di salah satu desa di Pulau Mongoli itu ramai di media massa di Sula ini bahwa ada kepala desa itu yang dinonaktifkan berdasarkan salah satu kepentingan dari caleg dari partai tertentu. Ini ramai di Sula dan saat ini bukan lagi menjadi rahasia publik untuk di Sula saat ini. Olehnya itu pada kesempatan ini saya kira mungkin di dalam sini ada yang punya kompeten terhadap persoalan ini. Saya kira mungkin bisa menjelaskan di mana tupoksi inspektorat dan PMD kemudian ditambah lagi dengan pemerintahan terkait dengan pengawasan dana desa ini. Kalau misalnya ada informasi begitu langsung dinonaktifkan ataukah dilakukan lagi pembinaan? Kalau saya sebagai PMD, kepala Kadis PMD, Kadis Inspektorat, dan kepala pemerintahan Kepulauan Sula tidak bisa memberikan sebuah pembinaan langsung kepada kepala desa yang saat ini dinonaktifkan, saya sebenarnya harus malu. Dan perlu sebenarnya saya yang harus undur diri dari jabatan itu. Karena ini menyangkut dengan tugas dan tupoksi saya dan saya gagal dalam melakukan pembinaan terhadap para kepala desa yang ada, bukan langsung dinonaktifkan. Menurut saya ini tidak mendidik dan itu menurut saya yang berkepentingan ini tidak produktif terhadap kondisi yang ada saat ini. Saya mungkin itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin yang lebih. Oke, terima kasih. Ya, sebuah kekesalan saya sebagai warga masyarakat Kepulauan Sula hari ini saya kesal. Saya melihat yang hari ini tidak ada yang mewakili dari pemerintah daerah. Menurut saya ini sangat memalukan. Sangat memalukan sekali. Mungkin demikian. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Rudi mungkin bisa memberikan tanggapannya ini. Ini sepertinya ada aroma-aroma di luar administratif. Kalau bahasanya Pak Abdul tadi urusan administratif itu bisa selesai dengan cara-cara administratif, tidak harus sampai hal yang seperti ini. Dan kalau melihat secara regulasinya memang mestinya diberhentikan sementara itu memang ada proses hukum. Kalau masih pengawasan internal seperti ini mestinya ya tidak sampai di level yang seperti itu. Tapi kemudian menjadi menarik ketika kemudian ditegaskan oleh Bung Yafik tadi, Yafik Zafron, ini tentang aroma-aroma politiknya nih, karena
Pak Desi kan juga sudah mendeklarasikan politiknya juga kan, artinya ini menjadi bagian yang mungkin Pak Abdul juga boleh nanti memberikan komentar ketika undang-undang sudah jelas bahwa tidak berpihak urusan pilkada, pilpres dan seterusnya. Tapi ini teman-teman kan selalu terlibat dengan sukacita urusan seperti itu. Silakan Bung Rudi. Ya, baik. Terima kasih untuk sekian kalinya. Ya, jadi menarik. Mungkin di sini saya mau tanya di Pak Suryo, apa Pak Dirjen ada nggak ini untuk bergabung malam hari ini? Kalau dari forum ini nggak ada, Makanya tadi saya sampaikan kalau memang ada dokumen, saya boleh bantu, silakan kirim ke saya nanti saya bantu komunikasikan. Ya, jadi gini Pak Suryo, karena persoalan tadi Bang Iwan komunikasi ke saya tadi sekitar sebelum kegiatan dimulai tadi itu katanya Pak Dirjennya siap untuk hadir sebagai narasumber malam hari ini. Ya, jadi kalau saya karena pemerintah daerah juga tidak dari Kemendagri dalam hal ini Pak Dirjen selaku Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Ini kalau tidak ada juga kita mungkin dari perwakilan dari PMD provinsi aja, ya kan? Jadi yang menjadi persoalan ini kan kita berharap dengan media ini, forum ini, saya dan kawan-kawan bisa aktifkan. Ini kan kami berharap agar ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Ya betul. Oke, Pak Rudi. Ya. Pak Rudi. Oke, Pak Rudi. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks media, itu Pak Iwan sudah berkoresponden dan sudah meminta bahwa kemudian tidak ada kapasitas seorang Iwan, sebuah media itu memaksa orang untuk hadir, kira-kira seperti itu. Jadi mohon bisa dipahami. Oleh karenanya kami mencoba menawarkan solusi. Mau diambil monggo, tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita memperbincangkan atas ketidakhadiran bupati, atas ketidakhadiran dirjen dan seterusnya, ya mungkin forum ini tidak ada gunanya. Silakan Pak Rudi. Ya, oke, baik. Ya, itu yang mungkin ingin ditambahkan. Menjadi perhatian saya. Jadi mungkin di kesempatan malam hari ini saya sangat berharap agar apa yang hari ini menjadi substansi dalam diskusi kita pada malam hari ini soal penonaktifan 21 kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara ini sangat bertentangan dengan Permendagri maupun Undang-Undang Desa, ya kan? Jadi mungkin menjadi harapan saya, mungkin Pak Suryo lewat media media desa ini kita secara pribadi maupun secara kelembagaan dalam hal ini Papdesi Provinsi Maluku Utara. Saya juga berharap agar kalau malam hari ini tidak ada tanggapan serius, tidak ada kehadiran dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, saya berharap agar teman-teman DPP Apdesi Provinsi Maluku Utara juga dinonaktifkan. Saya juga selaku Ketua DPD Provinsi Maluku Utara dan sahabat saya Kepala Desa Waiboga aku Ketua DPD Apdesi Maluku Utara juga dinonaktifkan. Ini dua organisasi besar, organisasi desa, para kepala desa, asosiasi ada di Maluku Utara ini dinonaktifkan oleh Bupati Kabupaten Sula. Ini marwah, organisasi para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Olehnya itu saya selaku Ketua DPD Provinsi Maluku Utara berharap agar ini menjadi keseriusan teman-teman kepala desa yang tergabung dalam Papdesi maupun Apdesi, agar insya Allah setelah ini kalau tidak ada niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengaktifkan kembali
saya dan 21 kepala desa, teman-teman kepala desa, kita akan bersama-sama untuk ke Depdagri maupun DPR RI sesuai dengan kita melakukan aksi di tanggal 17 Januari 2023 kemarin mendorong revisi perubahan undang-undang desa itu. Itu yang mungkin langkah yang insya Allah kita lakukan. Karena jujur aja bahwa malam ini kita sangat sesal. Sesal karena tidak ada dari pemerintah daerah yang untuk hadir sebagai narasumber untuk menanggapi soal isu soal penonaktifan saya dan teman-teman 20 kepala desa ini. Kan termasuk dengan saya kan 21. Ya kan? Jadi mungkin ini yang mungkin menjadi catatan buat Bang Suryo untuk nanti bisa komunikasi dengan Pak Dirjen maupun Pak Mendagri soal hasil diskusi kita pada malam hari ini, ya kan? Nah, ini menjadi harapan saya. Kemudian saya juga berharap kepada Pak Bung Sahril selaku Ketua Papdesi NTB sekaligus mewakili DPP Papdesi. Saya berharap Bang, kita harus konsisten, komitmen ini menyangkut dengan marwah kita para kepala desa, ya kan? Yang hasil yang sangat luar biasa yang kemarin tanggal 17 Januari kita ya Bang Rudi, nanti kita duduk saat ini. Nah, ini yang mungkin Mendagri dan DPR RI. Dan ini adalah pembuktian bahwa ketika Bupati Sula atau perwakilannya tidak hadir, itu adalah menunjukkan kebobrokannya dia dalam menjalankan tupoksinya. Kita akan geruduk Mendagri dan DPR RI supaya Bupati Sula ini harus dicopot di jabatannya, harus diberikan sanksi dari ini, Bang Rudi. Iya. Kemudian nanti saya akan buat ya, jadi di sini saya juga mungkin Mendagri sama DPP Papdesi, kita sama-sama kami akan laporkan kepada Ibu Ketum untuk menindaklanjuti persoalan ini. Karena ini sudah serius. Karena ini pertama kali se-Indonesia 21 kepala desa diberhentikan secara tidak jelas regulasinya, ya. Karena dia ini cacat administrasi dan batal demi hukum. Oke, terima kasih. Pak Abdul, ada yang ingin ditambahkan? Ini menurut saya menjadi tantangan dari Abdesi dan Papdesi ketika kemudian apa yang menimpa anggotanya, bahkan pengurus dari Abdesi dan Papdesi ini memang nyata-nyata secara administratif itu tidak benar, nyata-nyata ada diskriminasi politik kalau bahasanya Bang Yafik tadi dan seterusnya, dan kita perlu melihat lebih lanjut aksi dari DPP, Abdesi dan Papdesi. Kalau memang tidak bisa melindungi anggotanya, ya buat apa juga, kan kira-kira seperti itu. Silakan Mas Abdul. Ya, terima kasih Pak Suryo. Pak Abdul silakan. Ya, terima kasih Pak Suryo. Suara saya dengar Pak? Halo? Ya. Ya. Ya, dengar. Ya, baik Pak Suryo. Pertama, kami ini dari provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri, sementara ini kami sedang mempersiapkan suatu agenda pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat desa dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Ini lebih banyak fokus kepada kepala-kepala desa terpilih di tahun 2021 dan 2022. Jadi ketika dengan adanya 21 kepala desa dan dinonaktifkan, ini menjadi bahan evaluasi kami terkait dengan pelaksanaan program ini. Karena Kabupaten Sula juga masuk dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kedua terkait dengan koordinasi kita di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau di Sula tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau urusan pemberdayaan itu lebih banyak berada di PMD. Kalau urusan pemerintahan terutama aparatur pemerintahan desa itu ada di pemerintahan, bagian pemerintahan. Ini yang sering kami dalam koordinasi pelaksanaan tugas, ini yang harus kami
hati-hati atau kami jeli dalam menginformasikan, karena kalau persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya aparatur desa, pelaksanaan pilkades, batas dan sebagainya, itu berada pada bagian pemerintahan. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan ada pada BPMD. Ini yang kami harapkan ke depan, pemerintah daerah harus struktur organisasi, TUSI dan sebagainya ini harus disatukan dalam satu institusi, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi program P3PD yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Ini luar biasa. Ini program ini nanti akan melakukan penguatan kapasitas bagi kepala desa, perangkat, kemudian BPD dan sebagainya. Kami khawatirkan kalau persoalan ini tidak terselesaikan dan nantinya ketika pelaksanaan program ini terus kepala desa yang kami atau yang hadir dalam proses pelatihan ini bukan yang definitif. Ini yang kami akan sesalkan, karena harapan kami kepala desa yang terpilih kemarin ini harus mereka hadir dalam kegiatan penguatan kapasitas pemerintahan desa ini. Jadi kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Sula, terutama di SKPD unit pelaksana teknis bagian pemerintahan, harus jeli dalam melihat ketentuan di dalam undang-undang. Karena kalau kita membaca undang-undang, kita harus melihat kepada peraturan pemerintah, penjelasannya, kemudian Permendagrinya, ini sudah jelas. Rambu-rambunya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana kita mengacu pada ketentuan yang ada. Sementara demikian Pak Suryo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Suryo. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi ini memang menjadi bagian yang menarik adalah ketika bicara tentang bagaimana penguatan pemerintah desa dan BPD ini menjadi bagian yang penting, dan program P3MD ini menjadi bagian yang menarik menurut saya untuk kemudian teman-teman lebih benar-benar, artinya benar-benar memanfaatkan, kan gitu Pak Abdul. Ketika forumnya digelar tapi teman-teman juga tidak serius mengikuti, kan juga sama artinya juga, kan kira-kira seperti itu. Oke, dari Fataha silakan. Iya, kita berdebat regulasi malam ini. Silakan. Ya baik. Ya. Halo. Terima kasih atas kesempatan. Halo, ya. Bisa dengar? Halo? Ya. Terima kasih. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman diskusi sekalian. Waalaikumsalam. Yang pertama, diskusi malam ini yang mau kita lihat narasumbernya mungkin kurang satu. Dari Bupati Kepulauan Sula mungkin tidak hadir secara langsung, dan keterwakilan dari Papdesi sudah hadir. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa menangkap dengan pemberhentian desa di Kepulauan Sula, kemarin sudah pernah RDP di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Di situ diberi waktu paling lambat 7 hari atau paling lama 30 hari. Nah, sampai pada hari ini sudah 21 hari. Nah, mudah-mudahan sampai pada 30 hari DPRD akan menindaklanjuti persoalan kemarin. Berbicara tentang pemberhentian kepala desa, mungkin ada 3 poin dalam Undang-Undang Desa. Mungkin sudah jelas bahwa kepala desa yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia, dan satu lagi apa itu? Terpidana. Diberhentikan. Sementara diberhentikan. 21 kepala desa yang diberhentikan oleh ini sangat tidak sinkron dengan undang-undang yang ada. Nah, di sini perlu diperhatikan para Papdesi atau Abdesi agar tolong seriusi kasus ini untuk menindaklanjuti ke Mendagri. Agar saya minta diskusi malam ini jangan cuma sebatas diskusi, tapi nanti dibuat rekomendasi resmi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kira-kira poinnya di situ menurut saya. Terima kasih, untuk sementara saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi poinnya ini menjadi catatan penting untuk teman-teman Papdesi dan teman-teman Abdesi, karena ini menyangkut nasib yang menimpa teman-teman anggotanya, kan kira-kira seperti itu.
Pak Sulu, Silakan. mungkin mohon izin, itu ada Jul. salah satu tokoh muda dari Sula yang ada di Jawa Tengah, Pak Dr. Tanto Gailea itu. Beliau juga kemarin sudah konfirmasi dengan Pak Iwan, beliau juga mau memberikan sedikit ini. Pak Dr. Tanto Gailea, silakan. Silakan. Udah dengar belum? Masuk ya? Silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Saya dari Jawa Tengah, Kota Semarang. Saya cuma beri masukan aja karena dari tadi kan banyak udah kupas tentang undang-undang dan pasal-pasal ya. Artinya udah cukup lah kalau kita mau bahas tentang tata aturan yang ada di kepala desa tersebut. Intinya bupati ini kan kalau bisa jangan terlalu arogan. Gitu loh. Bupati di Indonesia ini kan banyak, tapi di kabupaten saya ini repot banget ini caranya. Gitu loh. Di Jawa ini kan banyak bupati yang top-top itu, wali kota, pejabat yang, tapi nggak kayak begini caranya. Nggak main sabotase untuk kepentingan aja. Ini karena saya lihat ini kepentingannya luar biasa ini. Mau berpolitik boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu tangan besi. Soalnya itu orang yang calon kepala desa itu kan banyak keluarin biaya, itu sangat banyak, itu harus dilihat juga. Itu calon kepala desa di wilayah itu kan tidak gampang, apalagi di Jawa ini kan sekali calon berapa nih anggarannya. Itu harus dipikir juga bupatinya. Jangan bupati itu kupingnya kayak tipis, terus mungkin bupati terlalu dengar orang-orang di belakangnya itu nggak boleh. Itu loh. Bupati ada di sini nggak nih kira-kira? Kalau ada bupati, saya pingin langsung komunikasi dekat langsung. Nggak ada bang, nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini Pak, saya ini kan kebetulan. Nggak ada bang, ya. Saya kebetulan ketua pengawasan korupsi di Kota Semarang Pak. Itu Pak. Dan kalau saya melihat di tempat saya ini, ya kalau bisa dikembalikan kepada posisinya. Mohon dikawal abang-abang kita yang tertua di kepala desa di pusat maupun di mana saja berada, tolong dikawal dan diteriak lagi lebih kencang. Mungkin bisa komunikasi ke Mendagri, KSP, Menko Polhukam, ya, atau kan banyak tuh Pak. Jadi gini Pak, saya kasih gambaran. Di satu desa saja, ini desa di Kabupaten Sula, dia sudah bisa ngorek ke dalam. Apalagi satu kepala dinas itu penyakitnya pasti bakanya itu. Jadi kalau dia mau korek semuanya, kepala dinas pun dia korek, kadis terus dia punya bagian semua dikorek gitu. Itu kalau dikorek semua bisa masuk jurang semua. Itu loh. Ngapain dia korek kepala desa? Nggak ada untungnya tuh. Masa seorang kepala desa ditakutin sampai dicopot? Ini nggak, udah parah banget ini. Gayanya udah keliru jauh. Jadi saran saya kalau bisa teman-teman yang berpengaruh di pusat untuk abdesa nih, abdesia, tolong bikin surat ke Mendagri atau ke Presiden, tembusannya kemana-mana lah. Surat, media, meminta agar bupati tersebut, kalau bisa bupati kalau mau dia luruskan semuanya, jangan desanya aja, kadisnya itu dibongkar juga seluruhnya tuh. Nggak ada tuh yang apa ya, yang kebal hukum itu nggak ada. Tuh. Itu Pak. Jadi kalau saran saya tolong Pak, kembalikan lagi Pak. Oke, bisa dipahami. Baik Pak. Ya. Oke, Bu Yul, silakan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yul. Ya. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua yang sama saya hormati. Bang, ini soal menyangkut dengan pencopotan 21 kepala desa di Sula ini harus menjadi perhatian serius. Baik DPR di sini, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,
Dan sampai dalam hal ini juga Mendagri yang berkompeten terhadap masalah-masalah pemerintahan desa ini. Ini sebenarnya ini bukan barang baru sebenarnya yang terjadi di Sula, Bang. Ini udah tapi yang terjadi yang terjadi sekarang ini lebih parah. 21 kepala desa diberhentikan dengan artinya pernah terjadi seperti ini? Juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Ini soalnya kan kepala desa ini, bupati ini lihat bahwa ini bagian dari instrumen politik. Makanya kalau nggak yang ikut yang saya paham ya udah diganti dari alasannya. Sebenarnya kalau mau runtun dari 21 kepala desa diberhentikan, ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bupati. Dari hal melanggar dari sisi yuridisnya, undang-undang dilanggar, peraturan pemerintah dilanggar sebenarnya. Ya. Ini kebijakan yang sudah melanggar, ini perbuatan melawan hukum. Soal ini terkesan like and dislike, suka atau tak suka. Makanya ini kalau dibiarkan, nanti jadi presiden buruk di kemudian hari. Dan jadi ini kan kalau pemerintah pusat tidak ambil langkah tegas untuk memberikan sanksi tegas terhadap bupati saat ini, pada akhirnya ini jadi contoh di kemudian hari bupati siapa saja yang terpilih akan melakukan hal yang sama kalau kepala desa ini tidak seirama dengan mereka. Sebenarnya masalah ini kan kemarin udah dibawa ke DPR. Cuma DPR juga tidak punya taring untuk menggigit kan begitu. Ompong ini sih terkesan kayak harimau ompong doang. Sebenarnya kalau DPR urut, DPRD-nya? Iya DPRD-nya. Sebenarnya ini DPR kan, apa DPRD nih, Bang Jul? DPRD dengan rapat dengar pendapat. DPRD sebenarnya ketika kemudian ini dianggap sebagai satu kesalahan kan bisa membuat ada hak untuk bertanya dari DPRD. Ini hak yang harus dipakai. Sebenarnya DPR harus interpelasi ini. Setidaknya harus interpelasi terhadap bupati untuk mengetahui secara jelas alasan kebijakannya itu. Kan begitu. Kemarin kan RDP dengan beberapa dinas terkait sampai hari ini kan tidak ada hasilnya. Yang dibutuhkan sekarang ini langkah politik selanjutnya DPR terkait dengan hasil RDP yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apa langkah selanjutnya? Skenario B-nya apa kan begitu? Makanya ini kalau masalah ini dibiarkan saja. Artinya bisa saja kepala desa dengan kekuatannya. Artinya kepala desa bisa dengan kekuatannya sebenarnya juga kalau kemudian melakukan komunikasi politik juga akan bisa mendorong untuk DPRD melakukan sesuatu. Kira-kira gitu, Bang Jul. Iya, bisa sebenarnya. Artinya kita urut ini. Dari 21 yang diberhentikan, ini masalahnya kan berbeda-beda, tidak sama masalahnya. Kasusnya contoh Kepala Desa Pohea. Ini terkait dengan tahun 2021. Ternyata hasil audit inspektorat kemarin kan keluar surat bebas temuan itu. Berarti kok itu jadikan alasan untuk diberhentikan. Yang anehnya lagi, kalau diberhentikan secara permanen, terjadi harus penunjukan PLT kan. Tapi ini sementara dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan kan tidak ada ruang untuk di PLT kan. Harusnya sekretaris desa atau pejabat di desa yang bersangkutan kaur pemerintahan atau kaur pembangunan bisa menempati posisi sementara kepala desa itu sebagai yang menjalankan. Iya, untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau diberhentikan secara definitif, baru penunjukan PLT untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang baru kan tugasnya. Ya, betul. Ini kan rancu sebenarnya. Makanya di sini kalau kita mau urut lewat undang-undang nomor 6 2014 yang kemarin direvisi, dari sekian klausul terkait dengan masalah pemberhentian tidak ada satu yang kena. Berarti yang jelas kita berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula ini adalah bagi saya ini adalah satu langkah
perbuatan melawan hukum udah masuk sebenarnya. Banyak undang-undang yang dilanggar, banyak peraturan yang terkait dengan masalah pengangkatan, masalah pemberhentian. Ini kepala desa ini ada undang-undangnya, bukan diatur dengan peraturan pemerintah, bukan diatur dengan peraturan bupati. Kepala desa ini kan jabatan politik, bukan. Artinya kalau saya, kepala desa dengan bupati ini sifatnya koordinasi, bukan bawahan langsungnya dia, karena bukan kepala desa juga dipilih oleh rakyat, bupati juga dipilih oleh rakyat. Hanya sifatnya koordinasi, tapi dalam hal ini. Oke, terima kasih, Bung Zul. Ya, ini kepentingan politik lebih dominan. Oke, ini karena waktu kita terbatas. Iya, makanya saya statement terakhir kita bisa menangkap itu. Iya, saya minta pemerintah pusat silakan. Kali ini jangan melakukan pembiaran. Kalau bisa 21 kepala desa dikembalikanlah. Saya minta teman-teman yang ada di Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk memberikan warning tegas terhadap bupati saat ini agar 21 itu dikembalikan melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Oke. Assalamualaikum. Oke, terima kasih karena ini waktu kita sudah di penghujung. Silakan closing statement Bung Rudi sama Bung Sahril sebagai narasumber forum kita malam hari ini. Silakan Bung Rudi, ada closing statement? Ya, baik. Atau Bung Sahril dulu, silakan. Ya, mungkin silakan, Bung Rudi. Saya langsung saja. Harapan saya untuk hasil diskusi kita pada malam hari ini, insya Allah biar tidak ada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tapi lewat media desa, saya berharap Bang Surya bersama Bang Iwan, kemudian teman-teman DPP Papdesi maupun Apdesi bisa merekomendasikan hal ini ke pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri maupun di DPR RI dan Gubernur Maluku Utara, agar secepatnya kami para kepala desa yang 21 yang saat ini dinonaktifkan secepatnya diaktifkan kembali, karena ini sangat bertentangan dengan undang-undang desa maupun regulasi yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi ini hanya alasan yang tidak mendasar. Jadi saya selaku kepala desa Poe yang dinonaktifkan sekaligus selaku ketua DPD Papdesi sangat berharap lewat media diskusi malam hari ini secepatnya kami diaktifkan kembali. Selain dari langkah-langkah PTN yang kami lakukan, terima kasih. Mungkin dengan langkah-langkah politik, artinya ini bisa secepatnya saya dan 21 kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula secepatnya diaktifkan. Karena kita menghadapi pemilihan umum pileg yang insya Allah tidak lama lagi. Ini kalau kondisi ini dibiarkan, dipelihara terus, maka otomatis di Kabupaten Sula akan bisa terganggu. Di sana saat ini kita diperhadapkan dengan pemilihan umum yang insya Allah dilaksanakan pada 2024. Ini kalau ini dibiarkan, maka akan kondisi Kamtibmas di Kabupaten Sula dipastikan terganggu. Mungkin demikian yang dapat menjadi harapan dari saya selaku Ketua DPD Papdesi Provinsi. Oke, terima kasih. Salam berdesa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya, Pak Abdu dari PMD Provinsi dan teman-teman Papdesi maupun Apdesi, teman-teman pendamping desa, warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula maupun yang ada di Maluku Utara, Provinsi Maluku, semua yang bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Salam berdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Sahril silakan. Bung Sahril. Bung Sahril audionya nggak keluar ya. Tidak terdengar suaranya Bung Sahril. Halo, gimana? Ada kedengaran suara saya? Ya, udah silakan closing statement. Baik, terima kasih Mas Surya. Terkait persoalan ini kami dari DPP Papdesi
juga nanti akan menindaklanjuti persoalan ini. Nanti kami akan bersurat kepada Mendagri maupun DPR RI untuk melakukan hearing, sehingga pemberhentian 21 kepala desa ini adalah menjadi musibah besar di Indonesia. Ini harus diatensi oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri. Ketika tidak, maka kami tidak akan mendukung proses pemilu di 2024 ketika ini dilakukan pembiaran, dan kami akan berjuang sampai titik tinta penghabisan. Kalau dari penghabisan berbeda, tapi sampai titik tinta penghabisan. Karena ini ada berbicara tentang hukum, maka baik secara perdataan maupun jalur politik kami akan gunakan, sehingga apa yang menjadi hak-hak para kepala desa kami akan perjuangkan di perkumpulan aparatur pemerintah desa se-Indonesia, dan tidak boleh ada lagi bupati-bupati yang arogan seperti yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula ini, dan ini adalah menjadi pembelajaran kita bersama, sehingga berdesa, berdaerah, bernegeri itu sudah ada undang-undang yang mengatur, dan desa juga memiliki undang-undang yang mengatur tentang bagaimana tupoksi termasuk daerah. Dan kami berterima kasih kepada Mas Surya, TV9 sama seluruh rekan-rekan yang sudah memberikan support dan dukungan, dan kami akan segera menindaklanjuti persoalan ini, dan persoalan ini jangan sampai terjadi kembali di kabupaten kota lainnya. Mungkin itu saja, Mas Surya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung di forum Kades Iwan, kajian desa bersama Iwan, yang kebetulan Mas Iwan sedang tidak bisa hadir karena ibunya sedang ada sakit. Jadi dari catatan kita pertemuan pada malam hari ini adalah bahwa kemudian proses pemberhentian terhadap 21 kepala desa di Kabupaten Sula ini sangat kental dengan kesalahan-kesalahan administratif, kesalahan-kesalahan kebijakan yang kemudian teman-teman dari Papdesi tadi sudah menyampaikan akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Dan karena pada forum kali ini kebetulan dari Dirjen Bina Pemdes tidak ada yang hadir mewakili, dan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Sula juga tidak ada yang hadir, setidaknya bagian yang bisa saya sampaikan komitmen adalah kalau memang ada dokumen-dokumen yang mungkin kami bisa terima untuk bisa kami bantu komunikasi, insya Allah kami akan bantu komunikasikan dengan Dirjen Bina Pemdes, karena TV Desa kita juga bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hari ini Bina Pemdes, sehingga kami bisa ikut membantu menyuarakan. Itu pun kalau memang ada permintaan. Jadi kami memang lebih pada kalau ada permintaan ya kita bantu, tapi kalau nggak ada permintaan ya kita tidak kemudian cari-cari permasalahan. Kira-kira seperti itu yang boleh saya sampaikan. Salam hormat Pak Bung Rudi, Bung Sahril, Pak Abdul, Bung Tanto, Bang Yafik, dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di Kades Iwan, kajian desa bersama Iwan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam berdesa.